Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Faiza di Suara Islami. So, hari ini kira-kira siapa first quest kita kali ini? So, without further ado, let's go. Juru bicara kita kali ini. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Sisabila Al-Habibah, bisa dipanggil Ala. Saya itu salah satu juru bicara yang biasanya di kajian-kajian. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu aku juga sedang dengarnya. Nah, hari ini Usti Ala kita akan membahas tentang etika pergaulan dan komunikasi di dalam Islam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Kita acak dari sini. Wow. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tada, kira-kira kita bakal dapat pertanyaan dari siapa ya? Dari Kentang Fries. Wow, namanya unik sekali ya. Unik sekali. Langsung aja kita bahas apa kira-kira pertanyaan dari Kentang Fries. Mari kita lihat. Lalu tahu gak di kosan gua ada tetangga yang cuek banget. Tapi tiap pagi gua sapa gak dijawab. Ya ampun. Terus padahal dia lebih muda daripada gua. Kayak gimana nih? Itu katanya. Gimana? Oke, jadi ini masalah sapa tapi gak disapa balik ya. Iya. Mencuekin gitu ya istilahnya ya. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya itu kan mungkin nggak kenal gitu ya, mungkin nggak kenal, tapi kan kita sebagai umat muslim itu kan bersaudara ya. Walaupun selain umat muslim juga pasti kan kita juga bersaudara. Nah apalagi itu juga satu kosan ya, waduh, harusnya kalau misalnya sudah satu kosan itu berarti termasuk tetangga ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya mungkin biasanya tuh agak kesel ya pasti ya, jadi kayak mendem di hati kayak duh gimana sih udah effortnya apa tapi nggak disapa balik gitu. Aduh, pusing banget. Ya mungkin kalau menurut saya itu bisa ya nanti yang memberikan pertanyaan tadi, mungkin kalau misalnya hanya disapa lewat omongan mungkin dia entah tidak dengar atau gimana, kita berpositif thinking dulu saja. Jadi mungkin lain kali kalau menyapa itu mungkin sambil kayak ini halo assalamualaikum gitu. Kayak sambil apa ya, kontak tangan gitu ya, tangan gitu kayak. Tapi kalau lawan jenis gimana? Nah kalau misalnya lawan jenis itu mungkin kalau misalnya suaranya mungkin bisa agak dibesarkan, tapi kalau dalam artian besar itu bukan ngegas ya, jadi mungkin agak dilantangkan suaranya. Terus mungkin pas ngomong itu juga agak lebih jelas, bisa saja kan nggak dengar ya, mungkin kayak lah emang dia manggil aku, jadi mungkin yang disapa ini kayak emang manggil aku gitu, jadi mungkin dia tidak merasa disapa seperti itu. Oke, jadi gitu ya buat Kentang Fries tadi. Next, kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Kira-kira kita dapat pertanyaan dari siapa? Oke, mari kita lihat. Dari Francis 09. Kak Arla, di kosan saya ada tetangga. Biasanya suka nyapa, tapi gak saya balas. Kok dibalas sih? Gimana ya? Karena setiap malam dia nyanyi dengan suara yang keras dan itu ganggu banget. Ternyata alasannya gitu. Tapi sebentar, kok kayak nyambung ya sama pertanyaan tadi ya? Iya, jangan-jangan ini beneran satu kosan. Iya ya, kayaknya ya. Dunia sempit banget Iya, emang. sekali. Aku gak berani buat ngingetin, jadi gimana solusinya? Kayaknya nyambung ya, Iya, nyambung pertanyaan nih. tadi. Sebenarnya apa orangnya tetanggaan ya? Mungkin satu kosan, jangan satu kosan nih. Iya nih. Nah jadi ini kan tadi katanya tidak disapa balik karena nyanyi terlalu keras. Nah itu agak lucu ya alasannya ya. Jadi kan kita nih, sekali lagi saya ingatkan sebagai muslim itu kan bersaudara ya. Jadi walaupun orang itu melakukan kesalahan yang fatal, mungkin melakukan sikap yang mengganggu kita, itu kita tetap harus membalasnya. Entah apa, Tapi membalasnya dengan yang baik. iya, jadi Dan jangan harus yang saling buruk. memaafkan, Betul begitu sekali. ya. Jadi mungkin
waktu yang menyanyi keras tadi menyapa, mungkin kita juga sapa balik, lalu mungkin bisa mengingatkan gitu kayak maaf mbak, saya agak terganggu tadi malam seperti ini gitu. Jadi mengingatkan sama menyapa baliknya juga harus menggunakan bahasa yang santun dan juga mengarah ke arah yang positif seperti itu. Jadi gitu ya buat duo tetangga tadi. Ya. Lebih akur lagi ya jadi Ya, betul tetangga. sekali. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bam. Mari kita lihat. Pecinta marshmallow. Waduh, jadi lapar ini ya. Pertanyaannya, Arla, gimana ini? Masa ya aku kan punya circle di sekolah. Oh, ceritanya ini circle-circlean di sekolah. Nah, terus ada anak yang kayak maksa-maksa buat masuk ke circle aku. Masuk oke kan. Kayak aneh banget kan, mana pick me banget lagi tuh anak, gimana nih? Waduh, circle Sikapnya ya. si yang komentar si pembicara marshmallow sama yang temannya itu gimana menurut pendapatku? Ini circle ya, itu saya sering sekali menjumpai ya, apalagi anak sekolah zaman sekarang dari SD sampai SMA atau SMK itu banyak sekali ya circle. Nah, jadi ini kan maksa buat masuk circle ya. Nah, katanya anaknya pick me. Nah, istilah pick me zaman sekarang itu ya pastinya banyak sekali sering yang mengucapkan kayak ya anak ini kok pick me banget sih. Nah, pengetahuan saya itu pick me itu kayak mungkin anaknya agak alay gitu ya. Terus mungkin sikapnya juga agak mengganggu yang lainnya juga gitu kan. Nah, jadi mungkin yang mau di pertanyaan ini mungkin bisa ya, nggak apa-apa dimasukin aja anaknya itu ke dalam circle kalian, lalu mungkin bisa dinasehati juga gitu ya, karena kita sebagai muslim itu kan pasti harus berteman, saling mengingatkan seperti itu. Benar banget. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita buka. Dari siapa? Dari Bezir anak Cool nih. Waduh. Yang tanya anak Cool. Pertanyaannya adalah, Teh Arla, cara ngatasin perbedaan pendapat sama orang yang lebih muda gimana ya? Masalahnya pendapatku pasti selalu dikritik sama rekan kerjaku. Tuh. Ini ke yang lebih muda. Nah, biasanya dalam lingkup musyawarah, diskusi itu kan pasti ada yang tua, ada yang muda, ada yang setara juga kan. Nah, biasanya yang selalu merasa di intimidasi atau dihakimi itu pasti yang muda, karena mungkin mereka merasa kalau misalnya mudanya mungkin berikan pendapat lalu tidak diterima sama yang tua, itu mungkin merasa kayak mentang-mentang udah tua terserah terserah dia gitu kan. Nah, di sini kan yang tuanya tidak diterima ya pendapatnya sama yang muda ya. Nah, mungkin itu karena ini juga anaknya juga masih muda gitu ya, kita juga harus mengingatkannya tuh pelan-pelan gitu ya, tapi juga balik ke tujuan awal, itu tujuan bersama ya. Jadi ngambil keputusan yang paling terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Betul sekali. Jadi tanpa mandang usia ya, tanpa mandang latar belakangnya, pokoknya yang penting dalam diskusi itu kita harus ngambil pendapat yang paling terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya, Arla. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Tada. Mari kita lihat ini. Bali. Jingkyun love you. Dan Jingkyun love you. Pecinta apa-apa Korea. Pecinta apa-apa Korea tuh Jingkyun? Nggak tahu sih. Sama, saya juga nggak tahu kalau gitu. Pertanyaannya, Kak Arla, aku ada teman sekelas, dia seumuran sama aku, terus ada yang nyanda dia, tapi gak ada yang peduli. Aduh, kasihan sekali ya. Kasihan banget. Canda menyanda itu dalam zaman sekarang itu dianggap biasa saja. Mungkin kayak, aduh, cuma bercanda gitu. Jangan baper dong, baperan banget sih jadi anak gitu. Nah, tapi balik lagi ya, kita tuh juga nggak tahu kan perasaannya orang itu kayak gimana. Mungkin bisa aja kita kayak cuma dorong dikit dia kayak gini, tapi dia udah baper, dia udah kayak sakit hati gitu kan. Nah, jadi makanya sebisa mungkin kita juga menasehati yang nyanda itu tadi,
Terus mungkin untuk juga bertutur kata yang Iya, baik betul sekali. agar tidak menyinggung. betul diberi motivasi juga ya pastinya gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bisa 3 pertanyaan nih. Iya. Karena waktu kita cuma terbatas sebatas maksimal berapa? Udah 10 menit lagi. Oh my god, masya Allah, tabarakallah. Ya udah apa lama nanti ya. kita gimana nih Allah? Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tersisa 2 pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaan yang kita dapat? Oke, mari kita lihat. Pertanyaan dari Shine Bright. Waduh, pertanyaan dari Shine Bright lagi. Pertanyaannya, Arla, Aing ada temen cewek kak, tapi aku cewek kak. Ceweknya tuh kayak gimana? Gimana sih? Oke, mungkin karena ini namanya Shine Bright, kita ambil dia tuh cewek ya. Iya, cewek. Aing ada temen cowok, tapi aku cewek. Kita suka bagi-bagi cerita. Kadang juga suka diskusi tentang pekerjaan. Apakah itu termasuk zina? Nah, ini tuh pastinya ya relate banget gak sih sama anak zaman sekarang. Nah, itu katanya ber bersosialisasi atau berbicara gitu, interaksi sama lawan jenis, ya kan. Nah, jadi ini tuh katanya termasuk zina atau enggak? Ini tuh tergantung sih. Jadi kayak misal ini kan katanya diskusi tentang pekerjaan ya. Nah, walaupun ya kita tuh yang dibahas itu pekerjaan atau pelajaran atau yang sesuatu yang positif, tapi kalau misalnya hanya 2 orang saja, apalagi itu lawan jenis, itu sangat dilarang sekali sama Allah ya, karena bisa saja timbul perasaan yang timbul ke arah negatif. Iya, betul sekali. Biasanya sering ya kayak gitu kan pastinya, apalagi anak zaman sekarang yang kiranya udah dewasa ya, dewasa sebelum waktunya ya, biasanya dibilangnya seperti itu. Jadi mungkin solusinya buat tadi Shine Bright, kalau bisa diskusinya ngajak teman yang lain biar rame-rame, iya, gak hanya berduaan, apalagi kalau lawan jenis. Terus kalau bisa diskusinya di ruangan yang terbuka, jangan sembunyi-sembunyi, jangan karena di kamar ya. iya, karena takutnya akan menimbulkan pendapat atau pandangan yang salah, dan atau mungkin akan menimbulkan perasaan yang ke arah negatif begitu. Shine Bright kejar. Wow. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Aduh, ini udah paling dinanti-nantikan ya, karena saya sudah capek gitu. Aduh, ya, saya juga sih sebenarnya. Yang terakhir, gak usah digini-giniin. Apa ini? Jadi underscore Barbie. Waduh, jadi Barbie. Jeng Arla, gimana nih anak aku? Aduh, ternyata jadi Barbie udah emak-emak ceritanya. Iya, tapi masih muda gitu ya. Kalau anakku cerita, kalau di sekolah dia selalu disuruh-suruh sama kakak kelasnya. Udah dikasih tahu berulang kali, tapi tetap dan gak berubah. Gimana? Waduh, ini pembulian di sekolah. Ini pasti juga banyak sekali ya yang mengalami ya. Nah, jadi ini kan anaknya mungkin masih dibilang adik kelas gitu ya. Adik kelas. Nah, terus mungkin salah satu caranya, itu cara yang paling pertama itu pastinya juga anak ininya itu mungkin bisa kayak menghindari dulu gitu ya, menghindari atau mungkin melawan secara halus. Melawan secara halus itu bukan berarti kayak membalas, mungkin kakak kelasnya mukul dia, terus tiba-tiba dia juga balik mukul. Nah, itu cara yang salah ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa harus balasnya dengan kebaikan, ya, walaupun yang kita terima keburukan itu sekali. Nah, terus juga pastinya kalau misalnya mungkin ya kakak kelasnya mungkin agak bandel ya anaknya ya, jadi bisa bilang ke guru. Itu salah satu solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kalian tuh jangan sungkan-sungkan guys sama guru-guru itu, karena guru itu salah satu yang memberikan solusi, yang membela kita kalau misalnya ada masalah di sekolah. Kan kalau orang tua kan di rumah ya nggak bisa kan, jadi makanya jangan jaim-jaim sama guru guys. Dan kalau bisa berusaha buat menolak sekali menolak dengan cara yang baik-baik. Maaf ya, nggak bisa gitu, aku
ada gini Iya. gitu. Terus kalau misalnya emang mau anaknya mau membantu juga nggak apa-apa, boleh kak sini saya bantu gitu kan. Kan bisa yang awalnya bisa aja, yang awalnya kelasnya jahat, mikir yang gak anak, oh ini anak ini dijahatin berulang kali Iya, kok. kasihan. Iya, tapi pembalasan dia kok baik gitu. Iya. Aku baikin aja deh, bisa jadi Iya. kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman itu aja pembahasan dari kita. Pertanyaannya tadi udah banyak banget Iya, ya banyak tentang sekali. etika